Jadi kelihatannya mereka akan mencari jalan aman untuk mencari aman saja dengan tidak mau membicarakan masalah hubungannya dengan Palestina. Artinya fokus dari pemerintahan baru ini kemungkinan besar itu akan lebih Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video ini kembali saya menyajikan The Current Issue Corner atau isu-isu terkini. Dan lagi-lagi saya akan menyuguhkan isu tentang Israel. Nah, di video kemarin saya telah membuat ulasan tentang oposisi Israel menang. Apakah Benyamin Netanyahu sudah pasti tersingkir? Dan kenyataannya seperti yang belum lama ini diberitakan di berbagai media, bahwa pada akhirnya pemerintahan baru telah terbentuk. Artinya bahwa Benyamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel yang diperkirakan telah memerintah Israel kurang lebih 12 tahun, kini telah mengakhiri masa jabatannya. Ya. Dan itu telah ditandatangani di parlemen, sehingga kini Israel benar-benar memiliki pemerintahan yang baru. Nah, seperti kita ketahui bahwa oposisi Israel yang digalang oleh Yair Lapid, yang merupakan ketua partai sentris atau partai tengah, Yesh Atid, ya, ada masa depan, artinya berhasil membangun koalisi untuk mengalahkan pemerintahan Netanyahu, dan kini telah terbukti. Ini artinya bahwa Netanyahu telah gagal atau tidak berhasil mencoba menghalang-halangi kekuatan oposisi untuk menggantikan pemerintahannya. Karena sebelumnya Netanyahu masih berusaha agar pemerintahan baru ini gagal terbentuk, misalnya dengan menyuarakan bahwa pemerintahan baru ini merupakan ancaman bagi keamanan Israel, atau mencoba melalui orang-orangnya untuk mempengaruhi partai-partai yang ada di Israel agar tidak mau menerima kehadiran salah satu partai Arab Islam, yaitu Ra'am, ya, yang masuk ke dalam koalisi pemerintahan dengan menggunakan sentimen anti-Arab atau anti-Islam. Tapi ternyata partai koalisi yang tadinya oposisi itu tetap menerima kehadiran partai Ra'am atau partai Islam Arab, sehingga koalisi mereka mampu menang dan mengalahkan Benyamin Netanyahu. Maka kini telah benar-benar terbentuk pemerintahan baru. Lalu siapakah yang menjadi Perdana Menteri pengganti Netanyahu? Nah, dari koalisi itu, bahwa Yair Lapid sebagai pemimpin oposisi itu memiliki sekutu utama, yaitu dari partai ultranasionalis kanan, yaitu Naftali Bennett, pemimpin partai Yamina. Ya. Partai Yamina sendiri artinya kanan. Nah, Naftali Bennett ini akhirnya disepakati sebagai Perdana Menteri baru. Dan kesepakatannya adalah bahwa Naftali Bennett hanya akan menjadi Perdana Menteri selama 2 tahun dari sekarang. Nah, artinya nanti setelah 2 tahun akan terjadi perubahan. Misalnya, kursi PM akan diserahkan kepada Yair Lapid. Ya. Nah, ini adalah kesepakatan di koalisi pimpinan Yair Lapid. Ya. Nah, apakah nanti akan benar-benar seperti itu? Tentu akan kita lihat. Nah, teman-teman sekalian, yang menarik dari pergantian pemerintahan baru Israel tentu saja adalah pertanyaan seputar apakah pergantian pemerintahan baru ini akan berdampak positif atau memberikan pengaruh yang positif terhadap
perkembangan konflik dengan Palestina, Israel dan Palestina. Berbagai kalangan pengamat, baik dari kalangan Barat maupun kalangan Arab sendiri, atau bahkan kalangan Islam sendiri, ternyata pesimis dengan pemerintahan baru ini. Artinya bahwa pemerintahan baru ini akan dianggap sama saja dengan pemerintahan Benyamin Netanyahu. Nah, ada satu hal yang perlu dilihat juga, bahwa kemungkinan besar pemerintahan baru yang dipimpin nanti oleh Perdana Menteri Naftali Bennett ini justru akan menghindari pembicaraan tentang konflik Israel-Palestina. Jadi kelihatannya mereka akan mencari jalan aman, untuk mencari aman saja dengan tidak mau membicarakan masalah hubungannya dengan Palestina. Artinya fokus dari pemerintahan baru ini kemungkinan besar itu akan lebih ke masalah sosial dan ekonomi, terutama masalah ekonomi. Pembangunan ekonomi itu yang akan lebih diprioritaskan dalam masa pemerintahan baru Naftali Bennett ini. Artinya bahwa mereka akan mencoba menghindari sejauh mungkin untuk berbicara atau membuka pembahasan mengenai konflik Israel dan Palestina. Nah, yang kedua, kita juga tahu bahwa sebetulnya Naftali Bennett ini yang sekarang memimpin partai Yamina, itu sebenarnya secara ideologi, secara pemikiran sama saja dengan Netanyahu. Bahkan konon dia juga tadinya sama dengan satu partai dengan Netanyahu ya sebelumnya. Dan dia juga pernah menjadi menteri. Dan salah satu hal yang membuatnya sama dengan Netanyahu adalah bahwa dia tidak juga mengakui Palestina atau solusi dua negara seperti yang diinginkan oleh berbagai kalangan. Jadi perubahan pemerintahan baru ini tidak akan berpengaruh banyak atau tidak akan berpengaruh cukup signifikan terhadap masalah Palestina Israel. Ya. Namun demikian tentu saja apapun yang terjadi, penggantian pemerintahan baru Israel ini tetap perlu diapresiasi ya, karena kita tahu Benyamin Netanyahu itu mungkin di antara Perdana Menteri Israel saat ini itu yang tampaknya paling keras terhadap Palestina ya. Dulu sebetulnya sebelum Netanyahu naik ke dalam kekuasaan, mulai ada benih-benih perdamaian gitu ya, yang ketika itu banyak diprakarsai oleh Shimon Peres ya dari partai buruhnya Israel ya. Bahkan Shimon Peres sendiri ya menjadi salah satu penerima hadiah Nobel perdamaian ketika itu ya. Nah, cuma sayang ketika proses perundingan damai Palestina Israel itu makin maju, makin bergerak maju, ya Shimon Peres kemudian dikalahkan oleh Benyamin Netanyahu dari partai Likud, dan sejak saat itu perundingan Palestina Israel terus mengalami kemacetan, atau paling tidak perundingan itu sangat diatur, sangat ditekan oleh Israel melalui tangan Netanyahu ya. Dan Netanyahu lah memang yang paling piawai untuk memimpin Israel dengan tentu saja kepentingan Israel yang diambilnya. Karena itu kehadiran Perdana Menteri baru ya setidaknya mengubah sosok Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang seperti itu. Ya. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.